Jalan-jalan ke Surabaya. Ustadz Ustadzah, kalau ada aroma-aroma pantun, Ustadz Ustadzah boleh menjawab cakep. Boleh menjawab. Saya ulangi lagi. Jalan-jalan ke Surabaya. Kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke Surabaya. Terima kasih, saya memang sudah cakep dari sebelum lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal fadilah, suyuhu ma'hadi daril amanah, Syekhul Haj Mas'ud Abdul Qadir, As-Sadatul Muallim, Al-Ustadz Badruddin SPDI, Al-Mukarram ala kafatil asatid wal ustadat, wa ayyuhat tulabul mahbubun rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita sambut senja Ramadan dengan pesona yang romantis, tentunya dengan ditemani Ustadz Ustadzah yang selalu tersenyum manis, membuat iman semakin tipis. Astagfirullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi, baginda termulia, the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sampai saat ini saya dapat bertatap muka dengan Ustadz Ustadzah yang cantik dan tampan rupawan. Tidak terasa puasa kurang 25 hari lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Meskipun di tengah maraknya wabah corona, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih dapat beribadah sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja adanya saya di sini. Hadirnya saya di sini tidak lain hanyalah sebagai pembawa acara dalam acara kajian Ramadan kelima Pondok Pesantren Darul Amanah yang insya Allah berfaedah dan membawa berkah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan sholawat yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Rabbi zidni ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah.
سلام عليك يا رفيع الشان ودراجي الفتاه يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودراجي عطفته يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان ودراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودراجي عطفته يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang membaca sholawat untukku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita semua termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian kajian Islami oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Badruddin SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul kiram, Mudirul Ma'had Daril Amanah Asyai Al-Hajj Masud Abdul Qadir wa ahli baitih, Fadilatul kiram ala jami'il asatidah, al-ustadat, al-asatid wal ustadat, thumma ala jami'it talibin rahimakumullah. Awalan nashkuru ilallahi ta'ala ala ni'amihi hatta hadha sabah nastati an nastami fi hadal makan bisihatin wa afiyatin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai belajar bersama, saya akan melanjutkan yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang kemarin. Nah, minggu yang kemarin insya Allah pagi ini akan kita teruskan, masih membahas tentang apa kemarin? Bab nikah. Ini kan calon pengantin
Nah, baik pengantin putra ataupun pengantin putri. Kemudian untuk anak-anakku juga nantinya juga akan mempersiapkan menjadi calon pengantin yang sip lah, nah, yang sudah siap lahir batin. Kemudian untuk pagi ini akan kita bahas faslun wal walimatu alal urs. Ini kita ambil dari, biasanya saya bawa ringkasannya tipis itu dari kitab Fathul Qorib. Insya Allah sudah belajar semuanya, kita kaji bersama, kita mengingat kembali apa yang sudah kita kaji bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal suwiji, wal walimatu utawi walimah atau resepsi, alal ursi ing atase manten, iku mustahabun den senengi. Nah, iku mustahabun den senengi. Nah, akan kita bahas apa hukumnya walimah. Walimah ars atau resepsi pernikahan. Wal muradu biha ta'amun yuttakhadhu lil arsy. Apa artinya resepsi? Nah, di sini dijelaskan biha ta'amun yuttakhadhu lil arsy. Memberi jamuan makanan lil arsy untuk pernikahan. Berarti resepsi itu kalau di masyarakat kita kan salah kaprah. Kan gitu kan? Padahal artinya resepsi itu adalah memberi jamuan makan untuk pernikahan. Ini memberi jamuan. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang kan sunatan, dibuat ada resepsi sunatan, walimatul khitan kan, walimatul khitan, kemudian apalagi pernikahan. Kemudian ada lagi walimatus safar. Nah, ini yang kita bahas adalah hanya walimah pernikahan. Waqala Syafi'i, waqala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, tasduqu beneri apa al walimatu walimah ala kulli da'watin ing atase saben-saben undangan li hadithi sururin krana anyar tekone bunga. Nah, ini Imam Syafi'i juga membenarkan walimah mencakup segala bentuk undangan karena baru saja mengalami kebahagiaan ala kulli da'watin li hadithi sururin. Nah, berarti karena baru mengalami kebahagiaan. Nah, membina rumah tangga bahagia atau bahagia kan? Nah, bahagia sekali antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, ini diadakan walimah, memberi jamuan. Ada suatu daerah yang pernah saya alami. Walimah itu tidak menerima sumbang. Siapapun yang datang silahkan, yang penting makan. Nah, ini kan tujuan aslinya kan seperti itu. Walimah itu memberi jamuan makan kepada yang kita undang. Nah, ini memberi jamuan. Tapi kalau ada di Jawa kan lain lagi. Yang datang istilahnya wajib menyumbang kan gitu. Kan gitu kan? Nah, wajib menyumbang pantasnya. Nah, tapi kalau di daerah yang pernah saya temui, saya juga mengalami, saya juga datang juga. Itu yang penting datang. Tidak ada kotak, tidak ada apa-apa, yang penting datang, makan, pamit, pulang. Itu sudah menjadi adat itu. Nah, ini di masyarakat kita memang adatnya berbeda. Ya, yang paling pokok nanti kita semua kalau mengadakan walimah
ya harus jangan sampai mengharap pengembalian. Kan gitu, pengembalian berarti kan nyumbang itu kan bagi orang yang mampu tidak masalah. Tapi bagi orang yang tidak mampu, nanti di sini dijelaskan. Bagi orang yang tidak mampu kan ada alternatif lain, tidak usah memaksa. Karena gengsi dengan tetangga, akhirnya jual tanah untuk walimatul arsy. Akhirnya tombok kan gitu. Tombok setelah mantenan malah punya utang. Nah, ini akan menjadi beban bagi si sahibul hajat. Kan gitu. Kemudian wa aqalluha lan utawi sithik-sithike walimah lil mukthiri kadue wong kang sugih. Nah, ini wong kang sugih ini. Apa syatun nyembelih kambing. Ini minimal bagi orang yang kaya. Walil muqilli lan kadue wong kang melarat. Sini. Apa ma barang tayassara gampangake apa ma. Nah, bagi orang yang kaya ini paling tidak menyembelih kambing paling tidak. Nanti jangan-jangan kita sudah kaya malah ngakunya tidak punya, akhirnya tidak mengadakan walimah yang sederhana. Padahal dia mampu untuk menyembelih seekor kambing. Ini paling tidak bagi orang yang kaya. Yang itu. Kemudian walil muqilli kadue orang yang melarat, orang yang tidak punya matayassara gampangake yang tidak memberatkan. Kalau cukup mengundang satu RT atau 2 RT selamatan, ya pakai itu saja. Tidak usah punya rencana yang muluk. Punya uang 10 juta mau ngundang biduan. Kan gitu, mau ngundang siapa lagi? Tajun Nabi. Ngundang penceramah, ya tidak cukup. Kalau punya modal seperti itu, ya cukup selamatan yang sederhana. Lah kalau punya uang yang banyak, ya silakan mengundang tetangga, mengundang penceramah, mengundang grup sholawat dan lain-lain. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang kurang mampu tapi sampai jual sesuatu yang sangat berharga. Kan gitu. Lanjut. Wan wa'uha lan utawi iku wernane walimah iku kathiratun akeh madhkuratun kang den sebut fil mutawwalati ing dalem kitab kang den jembarake keterangane. Nah, yang membahas tentang macam-macam walimah ini banyak sekali kitab yang telah menjelaskan. Kemudian sekarang lanjut ke wal ijabatu ilaiha. Sudah kita ketahui semuanya. Wal ijabatu lan utawi dugeni apa? Mendatangi ilaiha maring walimah. Ai tegese walimatil urs, mendatangi walimah pernikahan atau walimah mantenan. Iku wajibatun, wajib. Mengadakan walimah itu sunnah. Kemudian ijabah ilaiha wajibun. Mendatangi undangan walimatul ars itu adalah wajib. Hati Ustaz ya. Kalau di anak-anak sekalian, kalau diundang walimah al-urs biasanya kan diundang itu walimah al-urs itu pas waktu akad nikah. Itu harus datang. Kalau tidak datang kita berdosa. Kecuali ada udzur syar'i, udzur yang tidak bisa kita
tinggalkan, kita tidak bisa mendatangi. Kalau kita lego, kita sempat, wajib datang. Ini di walimah al-urs, ini wajib. Ai fardu ainin, tegese wajib ain. Nah, setiap orang, berarti ini tidak boleh diwakilkan. Nah. Fil asohi ing dalem kaul kang soheh. Wala yajibul akl, wala yajibulan ora wajib apa al aklu mangan minha saking walimah fil asohi ing dalem kaul kang sohe. Lah wajib datang tapi wala yajibul aklu, tidak wajib makan. Nah, tidak wajib makan. Kemudian minha fil asohi, kaul yang soheh kebanyakan membenarkan ketika datang tidak harus makan. Yang wajib adalah datangnya. Tapi kalau tidak makan, kalau sudah disediakan, ya silakan dimakan. Jangan sampai kita dikatakan orang micik kan gitu. Orang micik ketika datang disuguhi tidak dimakan, dikasih minum tidak diminum. Nah, kecuali kita puasa. Nah, ini silakan kalau disuguhi orang, kalau makanan itu tidak suka ya tetap dimakan. Seperti di daerah yang dulu saya tempati juga begitu. Setiap orang datang bertamu kok tidak mau makan, itu keluarga yang kita kunjungi marah. Sampai kalau kamu tidak mau makan, kamu sudah tidak saya anggap sedulur kan gitu. Ini saking bungahnya, senengnya yang ditamoni, dibuatkan minum jamuan makan. Nah, ini kalau dimakan rasanya senang sekali. Sudah susah nyiapkannya kan begitu. Nah, harus kita makan. Nah, kecuali kalau di musim-musim sekarang ini kan, kita jadi dilema. Mau makan rasanya was-wasan seandainya dijamui orang lain. Tidak makan menyinggung perasaan yang kita tamui. Nah, kan gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang paham. Ada yang suguhi tapi sudah kelegowo. Tuan rumah sudah paham. Musim sekarang sudah paham. Mau diminum silakan, mau tidak juga silakan. Kan begitu. Nah, ini. Kemudian kalau datang tidak wajib makan. Tapi kalau ustadzah kita semua kan karena lapar wajib kan. Wajib ya, tidak apa-apa asal makanannya ada dan sekedarnya saja. Nah, jangan sampai satu tempat habiskan, akhirnya tamu yang selanjutnya tidak kebagian. Nah, ini berarti yang wajib adalah datangnya, makannya adalah tidak wajib. Amal ijabatu, kita lanjut. Sudah 16:04. Amal ijabatu utawi anapun nyembadani utawi memenuhi undangan li ghairihi maring liyane li ghairi walimatil ursi maring liyane walimah mantenan. Nah, liyane walimah manten min baqiyatil walaimi, min baqiyati saking sekerine iku al walaimi walimah, jamak min walimah al walaim. Falaisat mongko ora ana apa walimah iku fardhu ainin, fardhu ain bal hiya sunnatun. Nah, maksudnya apa? Amal ijabatu li ghairi walimah,
mendatangi undangan selain walimah. Nah, selain walimah, falaisat fardhu ainin, bukan lagi fardu ain, bal hiya sunnatun. Nah, hukumnya adalah sunnah selain walimah. Kalau di kita walimatul urs adalah biasanya 3 hari kan. Hari pertama akad nikah, lah itu walimah. Nah, mantenanya sampai 3 hari. Berarti yang walimah cuma hari pertama, kemudian 2, 3 ini adalah undangannya untuk saudara-saudara yang jauh. Lah ini apa hukumnya? Bukan fardu ain, tapi sunnah. Seandainya kok tidak sempat, tidak apa-apa. Gitu kan? Wa innama lan stuhune wajib. Wa innamal stuhune barang, wa innamal stuhune barang tajibu wajib apa al ijabatu nyembadani walimatil ursi maring walimah urs au tasunnu utawa den sunahake li ghairiha maring liyane walimatul urs bisarti kelawan syarat-syarat Allah yakhusso yen to ora nemtuake apa adai wong kang diundang al aghniyaa saking wong kang sugih-sugih bidda'wati kelawan ngundang bal yad'uhum balik ngundang wal fuqara'a ing wong fakir-fakir. Nah, ini memenuhi undangan walimatul urus hanya wajib atau walimah yang lain hukumnya sunnah dengan syarat yang mengundang tidak hanya al-aghniya, tidak hanya mengundang orang-orang yang kaya saja, yang diundang al-aghniya wal fuqara'a, yang diundang adalah orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Berarti tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Ketika mengundang berarti kita wajib untuk mendatanginya. Wa ayyad'u lan yen toh ngundang ing fuqara wal al-aghniya wal fuqara fil yaumil awwali ing dalam dina kang awal, dan syarat mereka diundang adalah pada hari yang pertama yaitu pas walimah, pas akad nikah. Fa'in aulama lamon gawe walimah sapa man iku bukan iku salasata ayamin 3 hari iku lam tajibil ijabah ora wajib nyambangi fil yaumi ing dalam dina asani kang kaping pindho bal yustahabbu balik den sunahake wa tukrahu lan den makruhake fil yaumi tsalisi ing dalam dina kan kakang kaping 3. Jika seseorang mengadakan resepsi selama 3 hari, maka hukumnya tidak wajib datang di hari yang kedua. Kemudian dan makruh datang di hari yang ketiga. Ini datang hari yang ketiga ini adalah makruh. Karena apa? Karena tuan rumah biasanya kan 3 hari itu sudah capek sekali kan. Nah, sudah capek, sudah waktunya
hampir istirahat kita malah datang. Jadi merepotkan tuan rumah. Makanya di sini dihukumi adalah makruh untuk datang ke tempat undangan mantenan di hari yang ketiga. Paling pokok hari yang pertama, sunnahnya hari yang kedua itu disunahkan, hari yang ketiga adalah makruh. Ini paham semuanya? Yang hampir nikah harus paham. Tidak usah memaksa orang tua untuk membuat pernikahan, resepsi pernikahan yang mewah kalau kita tidak mampu. Biasanya alasannya seorang pengantin kan begitu. Cuma seumur hidup sekali dibuat acara yang meriah. Kan gitu, cuma seumur sehidup sekali dibuat yang meriah. Kalau tidak meriah sayang. Nah, ini dilihat dari kondisi persiapan dari orang tua. Gitu ya. Tidak usah memaksa kalau seandainya orang tua tidak kurang mampu. Kalau mampu silahkan, tidak jadi masalah. Gitu. Jadi sementara untuk pembahasan walimatul urs, semoga ada manfaatnya, amin Allahumma amin. Karena waktunya sudah terus berjalan, kita sambung pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, amin Allahumma amin. Diberi kesehatan lahir batin, terhindar dari musibah atau bencana, amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Atlubul afwa minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Badruddin. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.